Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup merdeka setiap hari. Hidup merdeka setiap hari. Karena pada bulan ini kita akan memasuki yang namanya bulan merdeka, bulan kemerdekaan untuk bangsa kita, dan merupakan anugerah saudaraku, masih sampai hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan atas negeri kita sejak 17 Agustus 1945. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saudaraku, bangsa kita telah merdeka secara lahiriah dari para penjajah sejak tahun 1945. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal saudaraku yang belum kita mengalami kemerdekaan. Apa itu merdeka? Menurut saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 hal saudaraku yang dimaksud dengan merdeka. Yang pertama, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merdeka itu artinya tidak terkurung atau lepas dari tuntutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ini yang didefinisikan merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan di awal bahwa bangsa kita yang telah merdeka sejak lahiriah dari bangsa penjajah sejak tahun 1945, itu sangat jelas saudaraku bahwa itu adalah kemerdekaan secara tubuh atau jasmaniah manusia kita yang merdeka. Namun saudaraku, kita harus pahami bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, apakah jiwa dan roh saudara merdeka? Jelas kita merdeka dari para penjajah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, apakah hidup kita secara jiwa dan roh merdeka? Galatia 5, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya bacakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini saudaraku, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ternyata saudaraku, ada banyak orang saudaraku nggak ngalami sungguh-sungguh merdeka. Nggak merdeka secara jiwani, nggak merdeka secara rohani. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena masih terjajah dengan kehidupan lama, masih terjajah dengan dosa, masih terjajah saudaraku dengan roh-roh ketakutan dan segala macamnya yang menghimpit, sehingga nggak mengalami satu kebebasan, tidak mengalami satu keterikatan. Ada begitu banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dijajah secara jasmani, tapi dijajah secara rohani, sehingga hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakbahagiaan, dan hidup dalam kekhawatiran. Ya. Ini saudaraku yang menjadi perenungan kita. Oleh karena itu saudaraku, Galatia mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Hal ini yang saya perlu sampaikan saudaraku, saya garis bawahi di dalam Galatia 5 ayat 1 ini adalah saudaraku, miliki kesadaran bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Saya ulangi sekali lagi, poinnya adalah miliki kesadaran bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata kepada kita, Kristus telah memerdekakan kita, telah memerdekakan roh kita, telah memerdekakan jiwa kita. Yang selama ini, saudaraku, mungkin jiwa kita tertekan dengan keadaan yang menghimpit kita hari-hari ini.
Mungkin kita tertekan dengan ekonomi, mungkin jiwa kita tertekan dengan sakit penyakit, mungkin jiwa kita tertekan dengan pikiran-pikiran saudaraku yang membuat kita turun, yang membuat kita down, yang membuat kita tidak semangat. Itu ciri-ciri orang yang tidak merdeka. Tetapi orang yang merdeka, saudaraku, jiwanya tidak terikat, jiwanya tidak tergantung kepada sesuatu, tetapi dia mengalami kebebasan. Tidak lagi diperhambakan dengan dosa. Tidak lagi, saudaraku, dia dituntut dengan berbagai hal yang membuat dia tertekan. Hari ini, saudaraku, harus yang kita miliki yang pertama adalah kesadaran bahwa setiap orang yang telah ditebus dengan darah Yesus telah mengalami kemerdekaan. Milikilah kesadaran ini sehingga kita tidak lagi diperhambakan dengan segala bentuk yang membuat kita terikat. Miliki kesadaran bahwa Kristus telah memerdekakan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan roh saudara, yang bisa memerdekakan setiap jiwa saudara. Jiwa-jiwa yang terikat, jiwa-jiwa yang terbelenggu, jiwa-jiwa yang tidak bebas, diperhambakan dengan tuntutan-tuntutan yang begitu menyakitkan, yang begitu menekan. Hanya satu yang bisa melepaskannya. Hanya satu pribadi yang bisa memberikan kemerdekaan kepada setiap jiwa yang terikat demikian, yaitu saudaraku, Yesus Kristus. Jiwa yang terikat dengan sakit penyakit, jiwa yang terikat dengan roh-roh jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini hiduplah merdeka setiap hari. Hari lepas hari, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami kemerdekaan. Yang pertama, miliki kesadaran bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jangan lagi mau diperhambakan dengan dosa, jangan lagi mau diperhambakan dengan hal-hal yang membuat saudara tidak mengalami kemajuan dalam kehidupan saudara. Demikian juga dengan rohani saudara. Saudara, hari-hari ini rohani kita mungkin dalam ketakutan. Roh dunia ini menghimpit kita sedemikian rupa, sehingga kita bergerak tidak bebas, sehingga kita bergerak, saudaraku, dalam ketakutan. Hari ini ada berita kabar baik buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, heart listener terkasih dimanapun berada. Saudara telah dimerdekakan oleh Yesus. Ketika saudara buka hati, ketika saudara menyadari bahwa Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu telah memerdekakan saudara, penjajah, si jahat masih mengatakan saudara miliknya. Tapi saya mau beritahu kabar baiknya, hari ini saudara bukan lagi milik dari si jahat, tetapi saudara adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Dan kemerdekaan itu telah diproklamasikannya ketika dia di kayu salib, bahwa sudah selesai dan hidup saudara sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang lepas dari tuntutan, menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung kepada hal-hal yang dari dunia ini. Kita menjadi orang yang bebas. Inilah orang merdeka. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Kemerdekaan itu kita pergunakan sebaik mungkin. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Haleluya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, Galatia 5 ayat 13 ini saya garis bawahi dan saya simpulkan adalah, mari kita mempergunakan kesempatan merdeka setiap hari dari Kristus Yesus untuk kemanfaatan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana saudara mempergunakan kesempatan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan saudara untuk kemanfaatan dan menjadi berkat bagi orang lain.
menjadi berkat bagi sekeliling saudara, menjadi berkat di mana kota saudara berada, menjadi berkat buat bangsa ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika tidak demikian, saudaraku, kita bukanlah orang-orang yang menyadari kemerdekaannya, tapi kita masih dihimpit dengan keegoan kita. Kita masih dijajah dengan nafsu kita. Kita masih dijajah dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Orang yang merdeka, dia akan mempergunakan kesempatan yang ada untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Bukankah itu yang dicontohkan Tuhan Yesus? Dia adalah orang yang bebas, dia adalah orang yang merdeka, tapi tidak mempergunakan kebebasannya untuk melakukan dosa. Bukan dia seenaknya mempergunakan mukjizat yang dia punya. Bukan dia seenaknya mempergunakan kuasa dari sorga untuk seenaknya. Tapi justru dia hadir di muka bumi untuk menyembuhkan orang, untuk memulihkan orang, untuk menjamah hidup orang kembali kepada Bapa. Karena apa? Yesus memberikan teladan kepada kita. Orang yang merdeka tidak lagi hidup buat dirinya sendiri, tapi hadir memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Saya mengajak saudaraku yang dikasihi Tuhan melalui program Lidah Api kali ini, untuk di bulan ini, bukan hanya bulan Desember, bulan Natal, kita berbagi kasih, tetapi di bulan merdeka ini kita memberikan kemanfaatan hidup kita. Kita membawa berkat bagi banyak orang, karena di sekeliling kita begitu banyak yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang merdeka? Saudaraku, kita memperhambakan diri bukan lagi kepada dosa, tetapi memperhambakan diri kepada kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan berkata, saudaraku, layanilah seorang dengan yang lainnya, saudaraku, dengan kasih. Kasih itu berlaku kepada semua orang. Kasih melewati semua lintas agama, lintas kepercayaan, lintas suku. Kasih itu melintasi sekat-sekat yang ada dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Tetapi saudaraku, hanya bagi orang-orang yang merdeka, dia akan mempergunakan kasih itu dengan setulusnya untuk dibagikan, disalurkan bagi banyak orang yang masih di dalam penjajahan. Penjajahan ekonomi, penjajahan saudaraku dalam penjajahan kebodohan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kami kerjakan di sebuah desa. Saudaraku, saya sedikit memberikan kesaksian. Di satu desa saudaraku, pada waktu itu beberapa tahun yang lalu tidak ada sekolah untuk anak-anak usia dini di sana. Dan kami saudaraku bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ketika kami bertanya apa yang dia minta untuk desanya, satu, dia meminta bagaimana ada sekolah di sana. Dan puji Tuhan, 10 tahun lebih sampai hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekolah itu kami dirikan karena permintaan hamba Tuhan tersebut. Dan itu memerdekakan banyak orang. Memerdekakan banyak orang. Anak-anak yang tidak terdidik jadi terdidik. Anak-anak yang tinggal dalam kebodohan, mereka mengalami saudaraku pencerahan yang luar biasa. Dimerdekakan. Pengetahuan mereka, masa depan mereka. Mereka tadi yang tidak berani bercita-cita, sekarang mereka berani bercita-cita. Haleluya. Dan itu berarti kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita saudaraku hidup di dalam sedemikian firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara yang telah dipanggil untuk merdeka dan ingin mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kehidupan saudara berbagi kasih kepada banyak orang, hiduplah dengan roh. Saudara tidak akan mampu melakukannya dengan kedagingan saudara, karena saudara akan kelelahan. Saya berkata kepada guru-guru yang melayani di desa, tempat pengabdian untuk berbagi kasih bagi masyarakat di sekitar, saya berkata, kalau dengan kedagingan Anda tidak akan mampu dari satu kota menuju desa setiap hari. Tetapi kalau dengan kasih, dan kasih itu hanya dengan roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Sehingga para guru-guru sampai hari ini 10 tahun itu senantiasa kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang karena melakukannya dengan Roh Allah. Dengan kedagingan tidak bisa. Hiduplah mempergunakan kesempatan ini dengan Roh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menangkap pesan kebenaran firman Tuhan hari ini dan kita merenungkannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita akan mengalami kasih Tuhan. Galatia 4 ayat 9. Terakhir saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan Galatia 4 ayat 9, saudaraku. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Maukah saudara balik lagi kepada kehidupan lama saudara setelah saudara dimerdekakan? Hari ini saya mengajak saudara dimanapun berada, hidup merdeka setiap hari. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan Roh Allah. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Baca kebenaran firman Allah. Bukan hidup apa kata orang, tapi hiduplah kata firman Allah. Maka ketika firman itu ada di dalam hidup saudara, dan saudara tinggal di dalam firman itu, dan firman itu tinggal dalam hidup saudara, saya pastikan saudara akan memiliki Roh Allah yang membuat saudara mengalami kemerdekaan setiap hari. Yang malas, jangan kembali lagi malas. Tetapi saudaraku, hiduplah di dalam kebenaran kasih Tuhan. Ada yang berkata, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya bisa merdeka dari kehidupan finansial saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Itu tidak hanya dikatakan kepada orang Kristen atau pengikut Yesus, tapi firman ini berlaku universal kepada semua orang. Jika ingin saudara tidak lagi diperhambakan dengan kemiskinan, firman Tuhan katakan, tanganmu jangan lamban. Tanganmu adalah tangan yang rajin. Alkitab katakan Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara dan saudara berkata, tanganku adalah tangan orang rajin. Saya percaya tangan orang rajin akan mengalami kemerdekaan finansial, dan tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Jika saudara tidak rajin, maka dengar baik-baik, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara akan dijajah dengan kerja paksa lebih berat lagi daripada Romusa, orang kerja paksa di masa Jepang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.